Selamat sore Pak UU. Selamat sore. Selamat sore Pak, selamat bertugas kembali. Sudah sembuh ini tapi baru sepekan bekerja sudah dihadapkan dengan lonjakan COVID-19 di Jawa Barat. Anda melihatnya seperti Ya, apa Pak UU? jadi memang kemarin kita sudah rapat tingkat provinsi yang dihadiri oleh Pak Forkopimda dan Pak Gubernur dipimpin langsung dan para bupati wali kota se-Jawa Barat, Forkopimda se-Jawa Barat juga Mhm. menanggapi tentang melonjaknya di Jawa Barat yang sangat luar biasa. Ini tiba-tiba kok Jawa Barat bisa seperti ini. Kita juga heran ya, kenapa melonjaknya ini sangat luar biasa di luar dari dugaan kita semua. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Gubernur betul adanya, yaitu adanya varian Delta ini ya, Mhm. Karawang dan Depok. Ini juga Jawa Barat, memang corona juga kan dulu awal di Jawa Barat, Betul, di sebelum Depok. menyebar ke provinsi yang lain. Delta juga ini Jawa Barat juga ini awal. Mhm. Tapi mudah-mudahan Delta ini tidak cepat berkembang, sekalipun kita tahu menurut informasi perkembangan penularan Delta ini sangat luar biasa. Iya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau dan selalu berkoordinasi dengan para kepala daerah, karena pada hakikatnya kepala daerah yang dekat dengan masyarakat mhm. untuk mengantisipasi lonjakan ini. Oke. Dengan tetap menguatkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya tentang larangan berkumpul, batasi waktu shopping, Mhm. kemudian harus mewaspadai klaster-klaster baik itu di tempat ibadah ataupun di pasar dan yang lainnya. Kemudian saat bekerja dan sekolah juga harus tetap waspada, gunakan masker, kalau bisa gunakannya double, dan juga gunakan hand sanitizer. Itu yang sudah umum kita sampaikan dan dikuatkan kembali lewat para bupati dan wali kota. Termasuk kemarin Pak Bupati juga ada beberapa kepala daerah yang ada sedikit stressing kepada mereka, karena Mhm. memang daerah tersebut dianggap penyebarannya cepat dan sembuhnya agak lambat. Seperti itu yang kemarin kita sampaikan dalam rapat. Iya. Penyampaian sudah dilakukan kepada seluruh kepala daerah setempat. Tindakan nyata apa Pak selain imbauan seperti yang tadi Pak U sampaikan tadi, kan Pak U juga menyampaikan bahwa, varian Delta ditemukan di Karawang dan juga Depok, begitu juga Gubernur Jawa Barat. Lalu tindakan nyata apa yang saat ini telah dilakukan dan masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya, yang pertama adalah pengetatan aturan. Mhm. Ini ketegasan yang bekerja sama dalam pengetatan ini dengan TNI Polri, Satpol PP, dan Mhm. juga Dinas Kesehatan yang lain. Kemudian pengawasan terhadap 5M, Mhm. bahkan di beberapa daerah Mhm. ada beberapa ruas jalan yang ditutup, Mhm. termasuk di Bandung Raya, di Bogor, di Karawang. Bahkan mereka dilihat KTP-nya jangan masuk ke wilayah tersebut, sehingga ini untuk mengantisipasi ada tambahan-tambahan mereka yang kena karena memang mobilisasinya sangat luar biasa. Mhm. Kemudian juga PPKM yang sekarang diberlakukan sangat ketat sekali, terutama di daerah-daerah yang dianggap ini zonanya zona merah. Karena sekarang zona yang kita pantau bukan lagi tingkat kecamatan atau kabupaten, tapi tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat RT, jadi lebih spesifik lagi. Bagi daerah-daerah yang seperti itu, maka pengetatan aturan ini semakin ditingkatkan. Dan harapan kami pada seluruh masyarakat tetap harus memperhatikan. Karena air-air ini dengan beredarnya di medsos, baik itu medsos yang dari luar negeri ataupun medsos yang buatan kita, seolah-olah corona ini adalah politik, corona ini adalah bisnis, dan yang lainnya. Dan masyarakat banyak yang percaya tentang hal itu. Maka kami selalu menguatkan kepada mereka untuk tidak percaya tentang hal semacam itu. Memang corona ini ada, saya sendiri yang merasakan, bisa sudah kena, yang sakit, yang merasakan kan kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Ya, sejumlah daerah sudah dilakukan penutupan, area atau wilayah. Sampai kapan ini akan dilakukan dan mekanismenya seperti apa, Pak UU? Kalau mekanisme diserahkan kepada para kepala daerah masing-masing. Karena kepala daerah yang tahu. Dan sampai kapanpun ini penentuan waktunya untuk sementara ini kepala daerah yang menentukan. Yang jelas Pak Gubernur memberikan kewenangan kepada mereka untuk melaksanakan apa yang dianggap perlu, buat kebijakan, keputusan yang dianggap perlu. Karena
mereka yang sangat memahami para bupati dan wali kota tentang situasi dan kondisi. Termasuk di Depok, kemarin juga menjadi pembicaraan kita, Kabupaten Garut, Bandung Raya, dan Majalengka, itu menjadi pembahasan di saat kita rapat seperti itu. Ya, tadi Pak U juga menyampaikan bahwa ada pemeriksaan KTP begitu bagi warga di luar KTP Bandung dilarang masuk. Itu seperti apa Pak pemeriksaannya? Apakah nanti jika ada wisatawan ataupun warga di luar KTP Bandung masuk harus diputar balik atau seperti apa? Betul, ini sudah hal yang biasa, di saat ada pengetatan mereka disuruh putar balik, tanpa melihat apakah mereka positif ataupun negatif, dan surat keterangan apapun, kita kemarin ada ketegasan untuk tidak masuk ke wilayah Jawa Barat. Termasuk juga Pak Gubernur menyampaikan, punten orang Jakarta, ulah wakakan Jawa Barat. Bukan berarti kami anti masyarakat Jakarta, tapi demi kemaslahatan bersama. Termasuk juga wilayah-wilayah yang lain, jangan dulu masuk ke Jawa Barat. Memang Pak Gubernur itu menyatakan ini dari darurat ya, siaga satu tentang COVID ini sangat luar biasa. Kata orang Sunda mah gempur lah, pemerintah itu kena kumaha gitu. Kok bisa melonjak seperti ini, rumah sakit bisa penuh, dan yang lainnya. Bahkan Pak Gubernur meminta kepada rumah sakit untuk menambah kapasitas. Dari yang 30% ditambah lagi menjadi 60% ataupun menjadi 50%. Bagi Oke. rumah sakit yang belum menerima pasien corona, diusahakan untuk disediakan beberapa bed untuk menerima pasien corona. Karena kemarin juga ada yang viral, Pak Kepala Desa muter sana, muter sini tidak diterima dan yang lainnya. Karena memang tidak seluruh rumah sakit di Jawa Barat ini menerima pasien corona. Tapi sekarang Pak Gubernur meminta untuk ditambah dan bagi belum masyarakat atau rumah sakit yang belum untuk bisa menerima seperti itu. Oke, jadi upaya Pemprov Jabar juga adalah penambahan kasur untuk rumah sakit begitu ya Pak ya? Ya, Nah, termasuk juga mhm, meminta kepada pasien, kalau pasien itu sudah menuju ada mendingan, menuju kebaikan, menuju sembuh, untuk segera meninggalkan rumah sakit. Karena ini banyak yang ngantri ingin masuk ke rumah sakit. mhm. Yang kedua, bagi mereka yang biasa-biasa saja, tidak terlalu berat, untuk tidak diopname atau diisolasi di rumah sakit, di puskesmas saja, ataupun di isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sehingga keterisian rumah sakit hanya khusus mereka yang dianggap berat dalam positif coronanya ini. Iya, penambahan kasur di rumah sakit juga telah diupayakan Pemprov Jabar. Kita tahu, Pak UU, bahwa tenaga kesehatan juga saat ini mengalami kendala. Lalu bagaimana Anda melihatnya untuk tenaga kesehatan yang ada di Bandung, Jawa Barat sendiri, Pak? Ya, memang seperti itu adanya, banyak tenaga kesehatan yang kena. Tapi alhamdulillah kita kan banyak relawan-relawan yang bersedia untuk membantu insan-insan kesehatan, tetapi relawan tersebut sudah dibekali dari sejak awal tentang penanganan COVID ini. Karena memang COVID ini kan sudah lama, jadi banyak orang yang sudah paham tentang hal ini, maka mereka banyak yang menawarkan diri untuk menjadi relawan. Nah, tetapi memang relawan tersebut juga kami perhatikan adalah kebaikan dari pemerintah untuk membantu minimal kebutuhan mereka di saat mereka melaksanakan kegiatan relawan. Jadi dibantu oleh relawan ribuan dari pihak swasta ataupun yang lainnya menjadi relawan insan-insan yang membantu tentang COVID. Ini sangat terbantu sekali oleh mereka-mereka seperti itu. Iya, Pak UU. Tingginya angka kasus COVID-19 di Jawa Barat dari sepengetahuan Anda dan laporan yang masuk ke Pemprov Jawa Barat sendiri, apakah fasilitas kesehatan di Jawa Barat ini bisa kolaps, Pak, dengan kondisi seperti ini menurut Anda? Memang diakui kan masyarakat Jawa Barat itu banyak sekali ya, 50 juta masyarakat Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain mungkin sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan saja yang 50 juta ini tidak menjadi permasalahan di saat situasi seperti ini. Artinya pemerintah masih siap menyediakan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya adalah penanganan, alat kesehatan, tempat tidur. Bahkan kita sudah mempersiapkan tempat isolasi-isolasi, yaitu yang ada di RT-RT dan di RW sudah diminta untuk menyiapkan supaya tidak semua ke rumah sakit, termasuk juga yang sudah kita siapkan sebelumnya, sekarang semuanya masih kosong ya, Mhm. seperti yang di asrama haji, kemudian yang di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sekarang yang dianggap penuh itu adalah di rumah sakit, jadi belum dilempar ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan di saat awal-awal COVID gitu juga seperti ini. Maka ada beberapa daerah, beberapa tempat yang sudah dipersiapkan, tapi itu sekarang belum dipakai. Iya, Jadi Pak UU. kemarin Mhm. dianggap ya
Bisa dilanjutkan lagi Pak U? Jadi kemarin dianggap bornya tinggi di Jawa Barat Mhm. ini karena rumah sakit yang ada menyediakannya itu tidak terlalu banyak Ya. sehingga dianggap full padahal jumlah bed yang tersedia tidak maksimal. Mhm. Yang kedua, tidak semua rumah sakit menyediakan untuk pasien corona. Akhirnya bornya tinggi, tapi insya Allah dengan kebijakan Pak Gubernur sekarang untuk ditambah, mereka yang belum menerima corona rumah sakit harus menerima, kemudian yang sudah agak sembuh segera keluar, kemudian yang tidak terlalu berat jangan dimasukkan ke rumah sakit tapi cukup di puskesmas saja, insya Allah semua akan terantisipasi dengan baik, tidak seperti kemarin-kemarin. Iya. Pak U, terakhir imbauan apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga Jawa Barat maupun warga di luar Jawa Barat yang punya niatan ingin ke wilayah Bandung dan Jawa Barat sekitarnya? Yang pertama, sesuai dengan himbauan Pak Gubernur, untuk tidak datang dulu ke wilayah Jawa Barat demi kemaslahatan bersama. Bukan kami menolak, pada prinsipnya sah-sah saja. Kita ini ada NKRI, tapi demi kebaikan bersama untuk tidak datang ke wilayah Jawa Barat. Yang kedua, masyarakat tolong bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan, kecuali untuk kebaikan masyarakat. Kemudian juga sekarang beredar di medsos mengatasnamakan WHO lah, mengatasnamakan Ikatan Dokter apalah dan yang lainnya tentang corona. Yang tolong jangan percaya. Lebih baik percaya kepada kami pemerintah karena kami adalah pemimpin Anda semua. Dan terakhir, tingkatkan keimanan dan ketakwaan amaliyah kita karena sehebat apapun teori kita tanpa teologi juga tidak akan sukses. Jadi kita berusaha Baik. beriroda batinan sehingga kita maksimal segala-galanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Sehat terus Pak U.